idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang ingin meminang anak gadis kamu, wahai bapak, wahai paman, wahai kakek, wahai datuk, kalian punya cucu, kalian punya anak, kalian punya keponakan, datang anak muda meminang anak gadis kamu. Yang kamu lihat cuma dua. Yang pertama, din, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, maka terimalah dia. Bapak ibu yang punya anak gadis, siap kalian menerima anak-anak muda ini? Berat masa depan kalian. Padahal saya sudah berusaha untuk mengendorse malam nih. Orang Palembang, Sumatera Selatan memang begitu. Mereka orangnya tawaduk dan malu-malu. Mereka yang punya anak gadis, tak mungkin mereka berkata, siap. Memang anak gadisnya tak laku. Mereka sebetulnya siap, mereka jawabnya dalam hati. Sama macam anak gadis begitu ditanya oleh bapaknya, itu anak-anak lajang meminang nak. Dia datang ke rumah ini mau melihatmu, tolonglah kau bawa teh manis ke ruang tamu. Maka si anak pun membawa teh. Ketika dibawakan, si laki itu pun mulai melirik-lirik. Habis itu barulah kemudian ditanya anak gadisnya, sudah nampakmu tadi anak lajang di ruang tamu itu? Udah ya. Bagaimana? Mau kau menerima pinangan dia? Diam dia. Maka kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dalam hadis diam. Jadi orang-orang tua yang diam tadi itu tak tahu saya entah setuju entah tidak. Tapi insya Allah anak-anak gadis yang diam itu tanda setuju insya Allah. Anak gadis zaman dulu menjaga harkat martabat kehormatan dirinya. Dia diam. Beda sama zaman sekarang. Ditanya sama bapaknya, mau kau dengan anak muda yang di ruang tamu itu? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Itu pasti bukan orang Palembang. Orang Palembang orangnya baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kalian baik, kalian adalah cermin bagi jodoh kalian. Mana buktinya? Malam ini berkhidmat kepada ulama, hadir maulid, mewakafkan dirinya untuk pengajian. Diberikan Allah jodoh yang baik, di tempat yang baik. Perempuan tidak ada di saat majlis akad nikah. Beginilah semestinya. Saya kalau sudah hadir acara majlis akad nikah, perempuan duduk di situ majlis, kita pun serba salah. Mau tak ditengok. Pokoknya payahlah. Tapi malam ini kita majlis yang selamat dari perbuatan maksiat kepada Allah. Beginilah aslinya. Perempuan tidak dihadirkan. Hanya bapak dan mempelai laki-laki. Aku nikahkan. Biasanya ditanya itu. Wahai fulan. Saya kalau diminta menjadi saksi akad nikah, saya tanya dulu siapa nama mempelai laki-laki itu. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Ahmad. Oke. Muhammad. Oke. Tapi kalau nama mempelai laki-lakinya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Razak, saya tak mau. Kenapa? Karena pernah waktu acara akad nikah, nama calon mempelai laki-laki itu Abdurrahman. Ditanya sama bapak itu, wahai Abdul Somad. Grogi dia. Semua udah mau ketawa. Saya khawatir ini majelis yang sakral menjadi rusak. Begitu semua udah saya lihat mau ketawa, langsung saya tepuk tangan. Jangan ketawa. Ini adalah majelis yang suci, yang sakral. Ulang lagi Pak. Habis itu baru saya ketawa sendiri. Habib Mahdi bin Syihab mengajak kedua orang yang mulia. Yang pertama, seorang bapak. Dibesarkannya anak itu dengan tetesan air mata. Berapa kali dia tidak bayar, tidak beli baju baru hanya untuk membayar uang sekolah anaknya. Kalian hai anak muda, anak lajang, kalian tidak menemukan anak gadis itu di pinggir jalan. Kalian mengambil dari bapaknya, mengambil dari ibunya. Ibunya mengandung si anak 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkannya. Setelah anak itu selesai kuliah, sarjana, diberikannya kepadamu. Itulah bapak yang hebat, yang luar biasa. Kepala rumah tangga. Mau dia menyerahkannya kepada engkau. Hanya dengan emas, hanya dengan sebentuk cincin emas, hanya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Belajarlah dengan mahar malam ini. Malam ini maharnya adalah sebentuk perhiasan emas.
Saya bukan mengatakan yang selama ini dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, bukan berarti tidak sah. Nikahnya tetap sah. Tapi afdal baiknya dengan perhiasan emas. Walaupun 1 gram. Kenapa? Karena kalau maharnya emas, pada saat tertentu harga emas tetap bertahan, tetap mahal. Dolar bisa anjlok, rupiah bisa jatuh, pound sterling bisa negara Eropa bubar. Tapi emas tetap bertahan. Harga emas yang dipakai untuk membeli kambing pada zaman Rasulullah SAW, maka emasnya tetap seharga itu juga pada zaman 1445. Maka menikahlah dengan mahar emas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas, walaupun 1 gram. 1 gram harganya sekarang sekitar ya 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram tunai. Itu lebih baik daripada engkau nikah dengan mahar seperangkat alat sholat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat sebagai hadiah. Seperangkat alat sholat sebagai bawaan. Seperangkat alat sholat sebagai tanggung jawab laki-laki kepada istri. Kenapa? Karena kalau seperangkat alat sholat dijadikan sebagai mahar, yang nikah tahun 80, maharnya sebentuk cincin emas, sekarang emasnya masih bisa dijual. Tapi kalau pakai telekung mukena, tahun 80, sekarang tinggal tai lalatnya aja lagi. Tapi bukan berarti yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat, saya katakan rugi. Tetap sah, tetap barokah nikahnya. Jangan pula gara-gara ini, lalu pulang nanti ke rumah, si bapak bicara sama istrinya, Mama, kelihatannya nikah kita yang lalu tuh kurang berkah. Kata Ustaz Somad, bagusnya dengan sebentuk cincin emas. Jadi maksud papa, ya maksudnya mau kulang sekali lagi. Mudah-mudahan semua pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika kalian laki-laki yang baik bertemu dengan perempuan yang baik, dipertemukan di majelis yang baik, jangan sampai rusak. Ini yang hadir malam ini lebih 40 orang. Betul. Lebih 400 orang. Lebih 4.000 orang. Lebih 40.000 orang. 40 lebih. 400 lebih. 4.000 lebih. 40.000 lebih. Doanya mengetuk pintu-pintu langit. Ya Allah, yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Yang pacaran-pacaran, barokah bajamaah, barokah para habaib, barokah pemimpin yang soleh. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Habis tamat riwayat kalian. Sampai hati Ustadz Somad. Saya datang itu untuk minta barokah. Malah didoakannya kami putus. Teganya Ustadz Somad. Sudah 5 tahun saya pacaran Ustadz. 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Yang 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti yang di TV. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Laki-laki sama perempuan pacaran. Bonceng pinggir sungai. Duduk anginnya kencang masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang gembung muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu karena tak ada bertanggung jawab laki-laki apa perempuan? Yang disembunyikan bapaknya karena takut hamil mengandung tak punya anak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Masih juga bodoh. Saya berkata kasar. Tak layak di depan para habaib, depan para ulama masfurah. Niat saya baik supaya Allah menjaga adik-adik saya. Ya Allah, yang tadi sudah kau putuskan, segeralah dia menikah ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya ngintip dari samping. Pulang nanti awas. Kenapa sebut amin tadi? Untuk anak kita mah. Langkah rezeki pertemuan maut. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kau kenapa belum juga punya calon? Kalau jodoh tak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Kalau jodoh akan datang juga. Kalau memang jodoh datang sendiri Pak Ustadz. Memang betul. Ya kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek. Insya Allah
kalian akan dipertemukan dengan cerminan diri kalian insya Allah.